Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Kiki Sahnakri lagi. Benarkah kita itu kedaulatannya sudah terancam dari berbagai aspek seperti itu? Benarkah seburuk itu Pak Kiki? Atau jangan-jangan ini memang TNI ingin kembali ke kejayaan masa lalu begitu Pak? Itu memang kata-kata klise dari LSM-LSM tertentu atau anggota DPR tertentu yang memang barangkali terpengaruh oleh liberalisme entah dari mana begitu ya. Tapi saya katakan tadi dari dalam kita potret ancaman kita seperti itu. Nah, saya ingin melanjutkan sedikit tadi Pak Supyadin menceritakan tentang ancaman budaya gitu kan. Ini bisa masuk juga lewat kuliner. Nah, sekarang anak-anak kita mana tahu lagi sekarang comrok gitu kan, oncom di jero terus atau misro. Ya semacam itulah. Yang sekarang mereka lebih akrab dengan Kentucky Fried Chicken, McDonald dan lain sebagainya gitu. Ada teman saya yang kebetulan baru pulang dari Boston, nengok anaknya di sana gitu kan. Anaknya mahasiswa. Lalu mau cari makan, dia kaget. Di Boston itu ternyata tidak ada Kentucky Fried Chicken, kata beliau ini. Lalu McDonald segala tidak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena itu bukan makanan asli Boston situ. Jadi dia mempertahankan yang asli Boston gitu. Itu di Amerika gitu kan. Nah di kita kan kemana-mana boleh gitu itu. Ini penetrasi budaya lewat makanan itu tadi kan. Tapi kalau seperti itu memang diperlukan komitmen dari, tidak bisa TNI saja, mungkin dari pemerintah, komitmen seluruhnya begitu ya Pak ya. Karena itu sangat luas dari berbagai aspek kehidupan. Jadi regulasi itu harus berarti harus memihak. Harus diubah, harus memihak kepada kepentingan kita. Nah, saya ingat ada bupati di daerah Jogja itu, di barat Jogja itu saya lupa kabupatennya namanya apa. Dia melarang kayak Indomart, Alfamart itu masuk ke dalam gitu kan, kecuali kerjasama dengan BUMD yang ada di situ, dengan modalnya diatur. Jadi harus diproteksi seperti itu. Harus ada kepedulian semacam itu ya Pak ya. Yang juga sifatnya nasional. Tadi itu dari di Jogja, tapi harusnya bersifat nasional. Iya, jadi kan gini, kita membangun basis itu dari ketahanan nasional. Ini masyarakat nggak banyak yang tidak paham apa ketahanan nasional itu. Itu sumbernya bagaimana ideologi kita bisa kuat kalau kita rakyat itu tidak punya ketahanan ideologi. Sehingga dia mudah disusupi oleh ideologi asing. Bagaimana kebudayaan kita bisa bertahan kalau kita tidak memiliki ketahanan nasional di bidang budaya. Begitu juga ekonomi tadi yang Pak Kiki cerita. Mudah sekali diintervensi. Karena kita tidak mampu melakukan ketahanan di bidang ekonomi. Yang dibilang Pak Kiki itu di Kulon Progo itu. Kulon Progo. Dari bupatinya itu, pokoknya tidak boleh. Tapi bupatinya menjamin. Petani nanam apa? Dibeli. Dengan harga yang pantas. Sehingga petaninya berlomba-lomba untuk menanam. BUMDes-nya diberlakukan dengan program dana desa itu, yang kira-kira nilainya per tahun sekarang ini 900. Sehingga orang masih semangat untuk menjadi petani. Betul. Ya Pak ya. Nah. Tapi kalau di Indonesia malah tadi itu malah berasnya dia Pak digerebek. Raskin. Enggak, ya harus ada kepedulian begitu untuk lebih membangkitkan begiit ya Pak ya. Ini harus kesadaran dan kepedulian. Iya. Sadar dulu baru dia mungkin. Dan itu tidak bisa masyarakat sendiri, harus kebijakan dari atas juga begitu ya. Kebijakan pemerintah. Ke pemerintah. Mengatur kembali regulasi-regulasi yang ada. Ya, harus dikanalisasi ini. Penetrasi asing itu harus dikanalisasi, entah lewat ekonomi, lewat budaya, lewat pertahanan, harus dikanalisasi dengan perundang-undangan. Tapi saat ini tampaknya semuanya lost saja begitu ya. Kerannya ini dibuka semua begitu. Itu maka tadi kita ingin bahwa pembinaan teritorial bukan saya ingin ya, bukan kita ingin, tapi untuk tindakan pencegahannya, pembinaan teritorial TNI itu ditingkatkan. Seperti apa ini Pak rencananya ini pembinaan teritorial itu dilakukannya seperti apa misalnya? Yang sudah ada saja nih, yang sudah ada tadi itu untuk masuk membantu dalam membina kedaulatan pangan. TNI kan sudah masuk di situ. Sekarang barangkali yang lain-lain adalah meningkatkan kesadaran bela negara. Karena generasi milenial ini kan sangat gampang terpengaruh seperti saya katakan tadi. Jadi seperti apa, dengan penyuluhan atau dengan pendekatan ke masyarakat atau bisa antara lain kan, tapi juga lewat pembinaan teritorial itu bukan hanya action di bawah saja, akan tetapi juga bisa lewat mempengaruhi yang punya kebijakan. Misalnya dari TNI
bicara dengan Kemdiknas gitu untuk bisa memasukkan kurikulum itu apa tadi bela negara itu yang mencukupi dalam kurikulum itu. Baik. Jadi banyak yang bisa dilaksanakan. Iya, baik, sesaat lagi ada Pak Andreas Pereira ya, anggota Komisi 1 DPR RI dari PDIP. Tapi kita harus break dulu pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.